Halo, halo. Weh, halo, apa kabar? Waduh, brother, apa kabar? Sehat? Good, sehat. Waduh. Lama banget kita nggak ketemu, bro. Yo, udah. It's like apa ya? Mungkin ada 7 tahun, 8 tahun. Lama banget lah, enggak lah. 3 tahun kira-kira ya. 3 tahunan. 3 tahunan ya. Dan kita sering ketemunya kalau dulu di mana? Di BSD ya. Di BSD benar. Dan you kan terakhir kali saya datang makan di restoranmu. Betul. Masih buka? Masih dong, masih. Bebek kan? Bebek goreng Mas Bob ya. Mantap. Pokoknya namanya pakai nama Bobby Febian. Iya. Pak, ini sorry. Ini aduh. Kenapa tuh? Ini mas-mas yang selalu ada di tempat kopi. Oh, iya. Ini mas-mas ini ya? Mas-mas ini. Mas yang ini? Iya, oh yang ini jarang, yang ini jarang. Yang ini ada. Benar. Mas, apa namanya ini? Mazer ya. Mas Luigi. Mas Luigi. Ya bro, waduh thank you banget for coming. Dan terima kasih saya diundang ke sini, terima kasih banget ini. Saya lagi mau kenalin kopi juga, maksudnya kopi kalau ini kopi dong. Saya padahal tadi gini, datang ajak ngopi dulu kali ya, main kemana gitu. Oh gitu. Ternyata ada ginian, waduh. Langsung dong di tempat kopi luar biasa. Yang diundangnya hanya 1 orang 1 hari. Nah, yang ini bukan bro. Bukan. Ini kalau lagi mau ini sendiri aja, agak gila sendiri. Iya. Tapi anyways, kemarin tuh kan saya udah datang ke bebeknya. Iya. Bebeknya enak banget tuh pakai bebek sambal mata. Katanya bikinnya bareng istri ya? Iya, istri yang saya. Yang bikin nyambelnya siapa? Saya. Oh, istri saya bagian ini. Urus duit. Manajemen. Saya paling parah kalau urus gituan ya. Oh iya. Sampai sekarang masih running? Masih running, puji Tuhan. Masih running. Ada kopinya juga kata depannya? Dulu. Oh, dulu. Cuman kan setelah pas pandemi juga kita udah nggak punya ini juga sumber daya untuk ini juga, kita nggak mungkin lah kita sendiri yang pegang. Kan nggak bisa onsite kan. Semenjak pandemi awal-awal nggak bisa onsite, akhirnya ya udah kita sampai hari ini pun mungkin lebih fokus ke online. Bebeknya pun online ya? Iya. Jadi yang toko di pasar dekat masih ada. Masih buka? Masih buka. Masih ramai juga ya, bro ya? Puji Tuhan. Waktu kemarin lagi pandemi itu ngalamin kesulitan nggak buat penjualan? Of course lah, semuanya kita kan kena imbas ya. Tapi ya karena kebetulan dari awal itu memang saya waktu bikin itu kan memang udah nyiapin frozen. Jadi dari awal buka itu saya udah pikir ini harus punya produk frozen nih. Jadi justru pas pandemi itu yang frozen yang naik. Justru sekarang kita banyak B2B juga. Oh, business to business. Jadi lepas ke restoran-restoran juga. Iya, restoran juga. Wow. Ya ada reseller juga gitu. Ini cafe di sini juga siap terima buat B2B. Kalau gitu oke. Buat sarapan. Sarapan bebek ya. Tapi bebek itu sehat. Sehat ya? Oh, maksudnya kata saya. Sehat di dompet juga ya. Sehat. Buat keuangan keluarga. Iya, betul. Anyways, suka kopi kan? Bang. Kita kan selalu ketemu di tempat kopi. Oh iya, itu dia. Pertanyaannya kopinya yang gimana? Yang light, yang saya mau bikinin soalnya. Kalau kopi, saya suka yang bold, ya yang heavy. Maksudnya yang body gitu. Yang body ya. Okay. Karena kita kan generasi body boomer. Bukan misalnya. Jadi emang generasi agak-agak udah generasi yang udah lebih ya butuh kafein lebih banyak. Butuh kafein lebih banyak ya. Supaya lebih bisa melek. By the way, kata orang tuh kalau makin umur justru malah katanya tidur makin berkurang. Lagi dihajar kopi terus. Iya sih, betul. Mungkin ya. Udah kebiasaan. Bukan tidur makin berkurang. Karena nggak boleh tidur lama-lama. Kalau nggak disabetin sama istri saya nanti. Oh, iya. Kerja kamu, kerja. kerja. Iya. Nah, tapi setahu saya memang kopi itu bagus buat ini ya. Kita perlu ada kafein juga di dalam darah. Ya ada antioksidannya juga. Dan kemudian juga bisa bikin kita lebih fresh tapi pada jam-jam yang tepat. Misalnya seperti jam sekarang ini. Gini lah. Pas banget. Ya, itu pas banget. Karena memang orang kopi. Buat kerja kan. Betul. Buat kerja. Tapi setelah itu kalau malam ya rasanya ya dibatasi lah. Iya. Batasi. Tapi rasanya kopi kita tuh sangat bermanfaat sekali untuk antioksidan dan juga untuk kerja kita lebih efektif. Supaya lebih bergairah. Bener banget. Nah, tadi sukanya yang body. Yes. Lalu sukanya yang dari Indonesia bagian mana nih kopinya? Saya Indonesia mana aja. Karena saya suka produk kopi lokal coffee. Oh, lebih. Jadi kalau saya misalkan masuk ke coffee shop luar gitu nggak suka ya? Misalkan masuk ke coffee shop, pasti di kepala saya kopi lokal dulu yang dicari. Mantap, keren. Sama berarti bro. Kayak gitu saya. Dan favoritnya mana aja? Favoritnya sebenarnya kalau bicara favorit ya,
Jawa. Jawa bro. Pas. Tapi Jawa mana dulu? Kan ada Jawa Barat nih, ya kan? Tapi ada Jawa Timur juga yang biasanya. Saya suka yang apa namanya? Mana sih Jawa Tengah, Temanggung gitu-gitu ya? Oh, Temanggung. Wonosobo ya, Iya, Wonosobo. Nah, gitu-gitu. Ya ada kopinya itu, ada kopinya. Dan itu soalnya kan saya orang-orang Jawa juga. Orang situ juga orang ya? Jawa ya. Maksudnya orang Jogja kan. Jogja. Deket-deket lah. Soalnya di Jogja nggak ada kopi. Tapi anyways, sukanya yang ditubruk atau memang yang espresso? Saya sebenarnya suka semua. Mau tubruk kayak mau pakai apa namanya? Mau di yang milk base juga saya suka. Milk base juga suka. Oke. Saya mau kasih sesuatu yang mungkin spesial, agak lebih body ya hari ini ya. Jadi kita langsung aja. Ini adalah kopi Java. Java East Java Ijen tepatnya. Ijen. Ya, ini dari dekat Gunung Ijen. Ijen jadi, itu kalau orang Jawa artinya sendiri. Sendiri? Sendiri itu bahasa Jawanya Ijen. Berarti dia gunung sendiri? Sendirian dia. Pasti sepi sendiri. dia? Ya, sepi dia. Kasihan. Hidupku selalu sepi. Waduh, tapi hidup kita walaupun, kalau ngopi memang kita kadang-kadang suka lebih enak tuh kalau pas lagi sendiri ya. Ngopi nikmatin sendirian gitu, tapi kalau... Nggak enaknya satu cangkir sendiri. Mau kopi rame-rame, tapi ini sendiri. Oh gitu ya? Jangan diputar-putar. Balik ya berarti. Jangan minum barengan. Iya, jangan minum barengan. Itu namanya karena gini, perjamuan kudus. Tapi inget nggak bro, di Jogja itu kan ada, kita suka ngumpul kalau di Jalan Malioboro tuh. Suka ada apa? Saya lupa loh dia dulu di Jogja. Iya. Saya kan ketemu pertama di Jogja gitu ya. Iya, itu dia. Gimana sih? Oke, terus? Kan suka ngumpul bareng-bareng tuh grup macam-macam ya. Nah ada tuh ya satu komunitas di sana yang memang makannya bareng. Jadi waktu itu join di situ, satu kopi minumnya bareng-bareng, satu gelas gitu dikelilingin. Iya ada juga. Lalu kemudian makan ayam tuh, kepala ayam bahkan kelilingin bro. Entah gimana ya, maksudnya saya pernah masuk ke situ dan akhirnya saya pun melakukannya dan untung waktu itu nggak ada COVID ya. Itu ada di Jogja. Aku malah baru tahu. Di Jogja. Besok kalau ke Jogja kita cari tuh komunitas. Ya. Dan itu ada di komunitasnya, ada di Malioboro dulu. Nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. Oke, anyways, ini kita buat aja langsung ini Java Ijen. Oke bro, silahkan di ini. Oke, siap. Pakai ini boleh ya? Coba. Boleh, silahkan. Ini boleh ya. Asik. Thank you. Cobain dulu. What do you think? Bold. Gue suka. Thank you. Bold di Fabian ini. Kuat dong gue. Thank you bro. This is mantap good. Ya. This is good. Nice ya. Thank you. Okay, thank you so much. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu berarti. Oke, siap. Ngobrol dulu. Sekalian saya juga mau bikin kopi. Oke. Bro, masa saya doang yang ngopi ya gitu. Iya. Ayolah, kita kesana dulu. Duluan bro ya. Oke, saya duluan ya. Nah, sesaat lagi habis ini Bobby Fabian akan menyanyikan lagu buat kita ya. Iya. Itu adalah lagu yang terbarunya dia yang sudah ada di iTunes. Sudah di semua digital platform. Semua digital platform. YouTube, Joox, Spotify, Revival semua. Yes, karena Bobby Fabian ini adalah seorang pencipta lagu dan juga penyanyi yang dari dulu di Jogja saya udah kenal. Ya, dan dulu kalau nggak salah pernah barengan sama Jikustik juga ya sebenarnya. Betul ya. Wow, jadi awal-awalnya Jikustik berdiri itu barengan. Iya, justru iya benar awal-awal Jikustik berdiri sebelum Pongki masuk ya. Pongki sama saya sih teman lama, maksudnya teman sekolah. Iya. Kita teman ngamen bareng. Jadi begitu pertama saya jadi vokalis Jikustik, kemudian Jikustik kemudian saya ngerasa saya ada panggilan untuk melayani full. Ya udah, akhirnya melayani siapa nih maksudnya? Maksudnya pelayanan di gereja, melayani musik ya, melayani Tuhan gitu. Akhirnya saya deliver ke Pongki, tolong dong kamu jadi gantiin saya di Jikustik. Oh begitu. Jadi benar panggilan tuh dari kecil ya, dari masih umur ya berapa? Masih remaja lah. Di remaja itu. Dari remaja ya. Pas lagi juga bisa bikin lagu dan segala macam itu. Iya, mungkin kalau kalau secara detail sih ya mungkin ya saya juga nggak tahu kenapa lagu pertama yang saya tulis itu lagu rohani juga gitu. Oke. Iya. Jadi udah dari sananya. Iya, udah dari sananya. Dikasih talent, ada gift yang memang untuk lagu rohani itu tadi.
Atau mungkin karena itu juga akhirnya karena panggilan tadi itu, makanya yang untuk Jikustiknya dilepas aja udah. Iya betul, memang karena panggilan itu makanya saya lepas. Pada saat itu masih ada beberapa lagi, ada grup rap dulu. Iya, ada grup rap. Iya, ada grup rap yang sempat ngeluarin. Berarti bisa nge-rap juga dong? Aduh, ngerepotin kalau sekarang. Oke. Dulu sempat ngeluarin album kompilasi bareng Pesta Rap 1 dia dulu ya. Kayaknya saya pernah denger deh Pesta Rap. Iya, dulu ada apa ya? Kita satu-satunya dari Jogja sih. Rap bahasa Boleh Jawa. nggak sedikit satu rap bahasa Jawa? Iya. Mak Jan. Nah inilah kita dengar dulu ya. Kayak gimana contoh, masih ingat nggak? Aduh. Apa ya katanya? Ciriwas-ciriwas somonge, kriap-kriap matane, senengane kawe-kawe tur sak penake dhewe. Edian. Nggak ada kata Edian ternyata. Enggak, tapi itu kasar sih. Beberapa di part di lagu itu cukup kasar. Dengan bahasa Jawa yang apa, bahasa prokem lah istilahnya ya. Nah yang ciptain? Ada teman saya namanya Demasta. Sekarang dia tergabung di apa namanya Jogja Hip Hop Foundation ya. Jogja Hip Hop Foundation. Ya. Masih ada sampai hari ini. Justru dulu grup kita namanya G-Tribe itu jadi cikal bakal ya rap di Jogja lah, kira-kira gitu. G-Tribe. Musiknya sudah kayak trap yang musiknya dulu kita itu dulu kenapa menyebutnya G-Tribe gitu? Karena dulu kita kan aktif di sebuah radio namanya Jeronimo. Oh gitu. Nah dulu kan namanya G3B kan G-Tribe. Jikustik itu juga dulu aslinya G-Kustik. Oke. Makanya terus akhirnya disederhanakan jadi Jikustik gitu. Oh, semua dari Jeronimo. Semua dari Jeronimo. Oke, baru dapat nih sekarang. Ya, itu dia. Nah, itu G-Tribe itu G-Tribe atau G-Trap? G-Tribe, tribe. Oke. Suku. G-Tribe suku itu tadi. Nice. Wow, keren banget. Dan ini apa ya? Seberapa berharga sih sebenarnya panggilan Tuhan tadi lah dalam pelayanan itu buat kehidupan seorang Bobby Fabian, sehingga yang namanya Jikustik ditinggalin, kan kita tahu Jikustik juga akhirnya juga sangat booming. dikenal kan, booming kan. Justru kalau saya ada di situ belum tentu booming ini sekarang. Oh, gitu ya. Saya selalu ngomong Pongki gitu. Tapi kalau ditanya seberapa berharga, ya untuk inilah saya lahir gitu. Maksudnya gimana? Coba boleh elaborasi. Ya saya merasa saya lahir untuk melakukan untuk tujuan ini. Kan setiap kita lahir kan punya, sebenarnya manusia diciptakan untuk sebuah assignment kan. Dan saya ngerasa ini assignment saya gitu. Untuk saya melayani secara spesifik di musik, secara spesifik lagi nulis lagu, secara spesifik lagi mungkin nanti lagu-lagu seperti ini. Jadi masing-masing kan kita punya namanya one degree gitu. Kita punya titik 1 derajat di mana itu this is really us gitu. Ini adalah kita yang sebenarnya. Yang benar-benar mungkin kayak David sebagai jurnalis dalam hal apa nanti akan mengerucut dalam satu titik bahwa yang lebih spesifik. Yang cuma seorang Bobby Fabian, yang cuma seorang David yang bisa. That's it. Wow, amazing. Ini saya lihat kamera yang mana? Saya udah tahu. Yang sini, oke. Baik. Wow. Ya. Keren. Jadi sudah menemukan tujuan. Ya, saya nggak bilang saya menemukan, tapi saya merasa saya sedang terus berjalan di dalam itu, dan saya tahu itu panggilan saya. Dan itu didapatnya dari sejak masih muda. Saya bukan masih muda. udah umur berapa baru gitu. Ya, saya dari muda saya menemukan itu. Wow, amazing. Saya ngerasa bukan panggilan, saya menemukan panggilan, tapi panggilan yang menemukan saya. Oh begitu. Ada perbedaannya di situ ya. Ada perbedaan, karena kalau kita menemukan panggilan kayaknya kita bisa apa ya, kayak jumawa gitu ya. Kalau ini saya ngerasa Tuhan yang temuin saya sih. Ya, Tuhan yang menemukan saya, bukan saya yang mana bisa sih menemuin Tuhan. Tapi kan pada saat itu kondisinya tuh kayak nggak mungkin apa ya? Aduh, nanti hidupnya gimana? Duitnya dari mana? Sementara kalau Jikustik kayaknya menjanjikan banget gitu. Pada saat itu Jikustik juga nggak kayak gini. Oh, beda ya? Nggak juga. Tapi ya itu pertanyaan bagus, karena itu berhubungan dengan keberanian saya untuk mengambil keputusan, kemudian masuk dalam pelayanan, ya melayani Tuhan. Jadi di Alkitab itu ada sebuah ayat yang mengubah hidup saya. It changed my life. Itu di Kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Di saat semua pertanyaan itu sedang muncul di kepala saya, sama persis pertanyaan itu, ntar gue hidup makan apa, gimana cara mencukupi kebutuhan dan sebagainya, terus gimana dan sebagainya. Tiba-tiba ayat itu muncul, ya, dan saya baca, tapi kemudian nggak seperti bacaan tuh, kayak
kayak ada seorang pribadi yang duduk di sebelah saya dan kasih tahu itu buat saya. Isinya gini, oleh sebab itu cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang membuat iman saya bangkit dan kemudian saya rilis semuanya dan kemudian saya masuk dalam pelayanan. Itu amazing banget sih itu. Wow. Itu spiritual journey sih ya. Saya susah ketika saya ngomong kayak begini, saya ingat Pongki juga datang ke rumah, dia nanya, lu kenapa gitu kan? Saya bilang saya nggak bisa jelasin karena ini dalam sekali buat saya nggak ngerti menjelasinnya gimana. Karena ketika kita mengalami encounter atau spiritual encounter ya namanya, itu kan susah dijelaskan dengan orang nggak akan ngerti gitu. Some point memang susah dimengerti. Kayak seperti hanya di dalam hati paham, tapi ketika mau dijelasin sulit. Nggak gampang ya. Dan ada nggak masa-masa goyah gitu, maksudnya? Oh my God, ini kayaknya salah jalan. Ada. Sering kali kita ngerasa kayak gitu lah, namanya manusia ya. Berapa kali saya mencoba untuk bikin ini, bikin itu, kayaknya waduh, bener juga ya, dulu kayaknya gue emosi nih kayak gitu-gitu kan. Tapi at the end selalu ada jalan lah, selalu ada caranya Tuhan untuk ngembaliin saya ke ini lagi, ke panggilannya lagi. Dan makanya saya bilang bukan saya yang menemukan panggilan, kayak panggilan itu yang mengejar saya gitu. Panggilan itu ngejar kita. Wow, amazing. Itu. Dan itu didapat dari masih muda, lalu kemudian punya pengalaman sampai saat ini. Bahkan sekarang bukan hanya survive, tapi bahkan berkelimpahan. Tuhan memberkati Tuhan cukupin dengan istri dan anak. Udah anak berapa saya anak sekarang? Baru 4. Wow. Itu berlimpah itu ya? Berlimpah. Kalau orang dulu bilang satunya lahir di era pandemi kan. Jadi memang itu berkat juga. Amazing. Luar biasa. Iya. Antara berkat Tuhan atau berkat TV rusak. Berkat TV rusak. Maksudnya gimana? Ada tontonan. No kidding itu berkat Tuhan. Just kidding ya. Anak saya bukan karena TV rusak, anak saya karena Tuhan memang sudah kasih ya. Iya. Amazing ya. Segala sesuatu yang aku lakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Sampai akhir nanti kan selalu ku ingat bahwa semuanya ini bukan tentang diriku. Semua tentang Yesus, semua adalah tentang-Mu. Sembah dan pujian dan kehidupanku adalah tentang Yesus. Yesus. Meskipun semua direnggut dariku, namun yang tetap tinggal teguh hanyalah Kau Yesus. Semua tentang Yesus, semua adalah tentang-Mu. Sembah dan pujian dan kehidupanku adalah tentang Yesus. Semua tentang Yesus, semua adalah tentang-Mu. Pencapaian hidupku dan jerih lelahku adalah tentang Yesus. Semua
tentang Yesus. Semua adalah tentang-Mu. Sembah dan pujian dan kehidupanku adalah tentang Yesus. Semua tentang Yesus. Oh, semua adalah tentang-Mu. Pencapaian hidupku dan jerih lelahku adalah tentang Yesus. Pencapaian hidupku dan jerih lelahku adalah tentang Yesus. Oke bro, saya dengar kamu nih jago bikin lagu cuman dari satu kata gitu. Bener nggak? Itu hoax kayaknya. Tapi kayaknya lagunya kan soalnya suka yang model jenaka-jenaka juga tuh, ya, nyindir-nyindir maksudnya macam-macam sih. Cuma kebetulan kemarin kan keluarnya jenaka-jenaka. Kalau yang barusan single terbaru kan worship ya, lebih ke devotion. Oh, jadi apa aja sebenarnya? Jadi apa aja bisa. Apa aja. Itu dia makanya. Berarti kan sebenarnya dari satu kata aja bisa kan sebenarnya. Aduh, ya. Asik. Hopefully. Oke, kita coba ya, kita coba. Boleh. Oke, ini mungkin kata yang pertama dulu ya. Kopi. Kalau kopi berarti bayangannya musiknya harus lebih fun ya, lebih fun ya. Ya, lebih. Kan kopi itu buat kerja keras, buat lebih light. Oh, sukanya berarti yang cappuccino. Ini apa? Latte. Cappuccino sih. Aku suka cappuccino. Oke, yang nggak terlalu dark ya. Dia nggak dark ya. Mentari pagi hadir lagi dengan secangkir kopi di sini. Aku terdiam menatap hari. Apakah ku sanggup lalui? Keren. Udah jadi lagu sendiri tuh. Mantap. Oke, sekarang mungkin yang agak nyeleneh dikit ya. Oke. Agak nyeleneh dikit ya. Tadi kopi. Iya. Wah, keren. Oke, yang berikutnya adalah Edian. Ini tapi Edian ya. Edian ini. Apa ya, taruh. Oke. Wow, ya lagunya berarti harus agak-agak error sedikit ya. Taruh dikit. Uang sekolah bukan makin murah. Jajanan rumah bukan makin murah. Edian, hidup lebih edian, tapi jangan nyerah. Asik. Keren habis. Yang terakhir ini tiga kata berturut ya. Oke. Jadi 3 kata. Nanti satu kata pertama langsung dinyanyiin, satu kata kedua langsung nyanyiin, 3 kata. Oke, siap ya. Berturut-turut ya. Oke, siap. Oke. Yang pertama. Jenaka. Oh, jenaka. Oke, jenaka. Langsung. Oh, langsung ini berarti. Langsung. Ini langsung ya. Oke. Ku punya seorang anak begitu jenaka tingkah lakunya, kata-katanya
tawa candanya. Air mata. Bisa kulihat air matamu menetes di pipimu yang putih. Bisa kulihat air matamu menetes penuh cinta. Pusing. Hatiku menyanyikan, lewat mulutku pun menyanyikan musik yang menyenangkan, yang membuatmu tertawa, membuatmu tertawa. Oke. Pusing. Keren. Tapi tadi bro yang terakhir itu pusing maksudnya. Oh pusing? Bukan musik. Oh sorry. Ulang kalau gitu ulang. Oh diulang. Ulang. Gue dengarnya musik. Oh pusing. Iya pusing. Maaf. Iya siap. I got this. Jangan pusing-pusing, hidup ini penting. Jangan sia-sia, jangan ambil pusing. Keren. Emang nggak salah. Bobby Fabian, everybody. Bobby Fabian, gila, keren banget. Jago bro, jago. Nuansanya itu loh. Jadi nuansanya itu langsung berubah gitu. Yeah. Kalau cuman satu misal satu kata dari tadi jenaka, itu bisa langsung kayak jenaka. Terus tahu-tahu ngomong air mata, langsung suasananya tuh air mata gitu. Terakhir walaupun salah tadi musik, tapi cocok juga musik, mantap gitu. Dan terakhir pusing, oh keren banget. Thank you. Itulah sebabnya kenapa Bobby Fabian ini juga jadi ini ya, pencipta lagu sekaligus menciptakan lagunya sendiri. Udah berapa lagu bro yang diciptain? Dari sejak itu, dulu banget tuh. Berapa ya? Yang terdokumen itu kan ada sekitar hampir totalnya mungkin sekitar 17 sampai 18 album yang terdokumentasi. Album? Sebagai sebuah album ya. Tapi kalau yang lepas-lepas yang udah direkam, yang udah diciptain terus lupa itu banyak banget. Banyak banget ya. Itu dari sejak dulu ya, dari tahun berapa? Saya belajar nulis lagu dari tahun 89. Tahun 89 dan mulai produksi yang artinya memang dinyanyikan walaupun mungkin tidak terdokumentasi itu? Itu dari tahun 89. Oh langsung dari situ? Jadi dari tahun itu waktu saya SMP kelas 1, saya udah langsung nulis lagu. Memang belajar, bukan apa-apa, soalnya dulu ngikutin lagu orang tuh susah. Gitu, jadi saya suka bikin lagu sendiri. Bikin sendiri aja, oke. Oh berarti hundreds ya, ada sekitar ratusan ya? Ratusan lagu dengan 18 album. 18 album. Yang rata-rata 10 lagu tuh satu album. Ya, ada yang 8, 10, rata-rata 10 kalau dulu ya. Rata-rata 10 ya? Wow, amazing. Dan itu terakhir albumnya judulnya apa namanya? Kalau album sih terakhir itu dulu Hidup Dalamku, tapi kan era sekarang kan udah nggak ada album lagi ya. Terakhir saya ngeluarin single judulnya Semua Tentang Yesus. Memang kebetulan karena saya setiap bulan itu come up dengan ya minimal ada 8 lagu baru yang harus saya rilis. Bukan dirilis tapi artinya ada sebuah konten yang harus saya isi, di mana di konten itu ada 8 konten dalam satu bulan yang setiap bulannya itu ada lagu baru. Satu episodenya ada lagu baru. Wow. Jadi 8 episode. Jadi minimal ada 8 lagu baru. Setiap bulan? Setiap bulan. Oh itu udah kontrak ya? Nggak kontrak sih, sebenarnya kontraknya nggak ada urusan lagu baru, cuman saya aja sebagai seorang pencipta lagu pengen bikin ciri gitu bahwa saya harus selalu keluar dengan lagu-lagu baru gitu. Wow. Terus apa message yang paling utama yang dibawa seorang Bobby Fabian dengan lagu-lagu yang diciptakan?
message yang paling utama adalah tetap kasih Tuhan ya. Saya berusaha untuk untuk kasih tahu buat semua orang bahwa Tuhan terima kita apa adanya, Tuhan mengasihi kita, ya seberapa besar, seberapa jauh kita pernah jatuh, pernah salah, tetap selalu ada harapan karena Tuhan selalu ada di sana untuk menerima kita gitu, memberi kesempatan buat kita. Oke, ada nggak sih cerita yang memang atau satu lagu gitu yang memang itu ada background story-nya dalam kehidupan seorang Bobby Fabian? Iya, saya setiap kali nulis lagu memang selalu berusaha untuk merelasikan ya, supaya relate dengan hidup saya gitu. Jadi kayak lagu-lagu yang pernah saya tulis, lagu-lagu jenaka seperti Kristen Katanya dan sebagainya, itu semuanya relate sama hidup saya. Yang terakhir semua tentang Yesus juga lahir dari perenungan gitu. Nah, ini yang saya buat semuanya ini untuk apa ya gitu. Itu semuanya relate sama saya sih sebenarnya. Oh, jadi kalau yang semua tentang Tuhan yang terakhir ini lebih berbicara kepada bahwa apa yang saya lakukan sekarang ini sebenarnya cuma untuk satu tujuan gitu ya. Betul. Oke, nanti kita mau dengerin boleh ya lagunya ya. Oke, dan tapi untuk kita kilas balik sedikit tentang Kristen apa tadi KTP ya? Kristen Katanya. Oh, Kristen Katanya gitu, Kristen Katanya. Nah itu kan memang lagu-lagu jenaka tuh ya. Mungkin boleh nggak satu aja contohnya. Kristen Katanya, lain katanya, kalau cuma bicara, nggak akan ada dampaknya. Asik. Oke. Itu tuh lagunya udah bisa didengerin juga karena udah beberapa tahun yang lalu ya. Setahun yang lalu ya? Apa 2 tahun yang lalu? Katanya udah 2015. Oh, bahkan 2015 ya? Iya, udah lama banget. Oke. Nah, udah itu 7 tahun. Itu 7 tahun. kan tadi kita relate sama diri sendiri ya. Maksudnya itu kenapa dulu tuh bagaimana gitu? Iya, maksudnya gini, kehidupan kekristenan itu kalau menurut saya memang bicara tentang sebuah hubungan gitu, hubungan kita dengan Tuhan gitu. Ya, dimana Yesus datang ke bumi ini untuk membangun hubungan buat kita dengan Tuhan gitu. Dan dalam hubungan itu, di situ hubungan yang dalam akan melahirkan pengenalan. Ya kan, pengenalan yang dalam akan melahirkan keserupaan kan. Kita dipanggil menjadi murid Kristus untuk menjadi serupa dengan Kristus gitu, secara karakter. Nah, saya suatu saat mengalami sebuah encounter lagi dengan Tuhan. Saya ngerasa diri saya ini kok kayaknya saya nyanyi lagu-lagu rohani, saya pelayanan, tapi kok rasanya ada banyak hal yang nggak match gitu dengan message-nya. Jadi pesan hidup dengan kehidupannya nggak match gitu. Dan itu membuat saya akhirnya, ya lagu ini menyadarkan saya sebenarnya, menjadi refleksi dalam diri saya sendiri gitu kan. Kapan itu turning point-nya dan apa yang membuat sampai bisa melihat gitu? Karena gini, banyak orang beragama apapun gitu ya, tapi termasuk Kristen yang lagi memang sekarang disoroti ini, nggak menyadari gitu bahwa sebenarnya hidupnya sedang dalam keadaan itu, atau mungkin menyadari tapi nggak ada power atau powerless gitu untuk mengikuti jalan yang sebenarnya Yesus tunjukkan. Iya, ada kejadian-kejadian yang membuat saya itu harus akhirnya merenung kembali gitu loh. Kok saya sibuk dalam pelayanan, tapi kok kayaknya ada yang kering aja gitu. Maksudnya something wrong gitu, burnout kayak burnout. Jadi kayak kita tuh kayak mobil jalan terus tapi lupa cek oli, lupa isi bensin dan sebagainya ya. Lagi akhirnya lama-lama ya burnout, lama-lama dia rusak gitu. Jadi ada sesuatu yang salah di situ. Nah, dari situ sih sebenarnya. Oh, menyadari itu? Menyadari bahwa saya ini burnout gitu. Okay. Dan banyak. Jadi ketika kita bermasalah, ketika ini kan kita jadi banyak masalah karena kita sendiri udah capek gitu, kita lelah gitu. Terus how do you survive gitu? Apa ini untuk? Artinya kan tadinya kan sudah lelah, udah burn out gitu. Terus kemudian bagaimana? Ya ketika kembali menyala-nyala gitu. Ketika kita mengalami encounter dengan Tuhan tuh jadi seperti kita dapat kesegaran yang baru, semangat yang baru untuk kemudian seperti
menyadari bahwa oh ini gue mesti lakukan sesuatu yang baru juga gitu. Ini gitu, kalau nggak lakukan sesuatu yang baru nih kayaknya bakal begini-begini terus gitu ya? Iya, capek kan? Capek hidupnya malah. Oleh karena itu kemudian dari situ album itu dari Kristen yang katanya, lalu kemudian langsung ke album yang single-single ya, single-single yang baru. Iya, jadi album itu sih sebenarnya itu jadi turning point lah. Turning point. Lagu-lagunya jadi turning point dan itu benar-benar benar-benar mengagetkan saya sendiri ya, karena pada zaman itu kan masih jualan album ya. Dan saya kan tidak masuk dalam sebuah label, major label. Benar-benar jualan kayak indie, jualan sendiri gitu. Itu aja kita cukup surprise sih karena saya itu waktu itu ya secara album ya itu bisa tembus sampai 20.000 tahun 2000. 20.000 album. Iya, 20.000. Itu sih yang untuk jualan sendiri ya itu gede banget. Dalam kurun waktu 3 tahun sih saat itu. Tapi 3 tahun 20.000 itu big mouth gitu loh, maksudnya angka yang gede. Nah, ya puji Tuhan sih. Habis itu mulai baru tahun ini saya masuk ke benar-benar bikin single. Sebelumnya sempat bikin album lagi, cuman kan orang kalau ditanya beli CD, mau setel di mana kan gitu kan udah nggak ada yang punya gitu playernya gitu sih. Oke. Dan terakhir adalah Kristen. Semua tentang Yesus itu. Jadi ini kayak menceritakan perjalanan sebenarnya dari lagu-lagu yang kemarin itu. Jadi ujungnya ini kayak ultimate-nya nih sekarang ini. Dan masih ada lagi nanti ke depan. Oh, tapi sudah di planning udah prepare sih. Apa bocorannya dikit? Tentang apa? Tentang apa? Bukan lagunya. Rasa bersyukur aja sih. Rasa bersyukur. Judulnya Sepasti Fajar Pagi. Mantap. Next. Nantikan lagunya Bobby Febian dengan judul Sepasti Fajar Pagi. Wow, Daud banget ya. Oke, Bobby Febian, luar biasa, thank you banget. Ada YouTube apa yang bisa dipromosikan buat teman-teman? Bobby Febian TV. Bobby Febian TV itu YouTube saya. Bisa sering live ya? Kalau live saya di satu aplikasi lain namanya GoPlay. Oh, di GoPlay. Setiap pagi jam 6 sampai jam 7 atau setengah 8 lah live worship. Itu kayak saat teduh gitu ya? Kayak saat teduh gitu ya. Bisa ikutin streaming sih. Oke, jadi ada bobbyfebian.tv, Bobby Febian TV di YouTube dan juga di GoPlay. Ya, di GoPlay. Ya. Dan follow juga Instagramnya dong. Instagramnya Bobby Febian. Ya. Bobby Febian aja, mantap, luar biasa. Bobby Febian, thank you so much sudah datang dan berbagi bersama kami di sini. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk subscribe di David Silahoy YouTube channel. Ya, jangan lupa klik juga tombol notifikasinya dan loncengnya supaya nanti teman-teman bisa dapetin video-video yang terbaru dari saya. God bless.